Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para habaib, para masyayikh, para ikhwanina wa akhawatina fil masyrab yang saya muliakan, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa qala ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, wa qala ta'ala wa anna ila rabbikal muntaha, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, a'da aduwik nafsuka allati baina jambayk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, asy-syari'atu aqwali wat tariqatu af'ali wal haqiqatu ahwali. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Seperti apa yang telah saya sampaikan, bahwa perjalanan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui 3 cara, dengan Islam, dengan iman, dengan ihsan, atau dengan istilah para ulama dengan tata cara syariah, thariqah, hakikah. Dengan istilah para ulama yang lain lagi mengatakan ad-dinu bustanun wasyari'ah siyajuhu wat-tariqah riyaduhu wal haqiqah samaratuh. Secara ringkas, tata cara syariah itu hanya menyangkut dengan hukum zahir, di dalam memenuhi menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyangkut kepada sah dan tidak sahnya kita menghadap kepada Allah dengan memenuhi syarat rukun. Dalam kedudukan thariqah, di dalam kita menghadap kepada Allah adalah untuk menempatkan, memastikan tujuan kita hanya semata-mata kepada Allah, tidak melihat ke kanan, ke kiri, tidak neraka, tidak surga, tidak ini, tidak itu, hanya semata-mata pokok diridhoi oleh Allah. Jadi bukan menyangkut salah dan benar, bukan, tapi menyangkut pada penyampaian kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas dengan cara hakikah ialah kalau di dalam menghadap dan benar tujuan menghadap kepada Allah, menemukan sesuatu di dalam hatinya itu, bermusyahadah, menyaksikan hatinya kepada Allah, atau paling tidak merasa disaksikan oleh Allah.
itu sudah menduduki makom hakikah. Jadi istilahnya itu agama itu ibarat bustan, kebon. Syariat itu adalah dindingnya, pagar. Torikoh itu tamannya atau rindangnya, ya, pohon-pohonannya. Hakikoh adalah buah. Jadi apa artinya kebun tapi kalau nggak subur? Apa artinya subur kalau nggak berbuah? Apa artinya berbuah kalau tidak dipagari oleh syariat? Jadi tidak bisa lepas semuanya itu. Karena pencapaian thariqah adalah untuk meraih buah. Ya. Yang mana buah itu adalah menemukan suatu rasa di dalam menghadap kepada Allah. Jadi para ulama menafsirkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsan fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapapun laki perempuan dia beriman, kalau beramal yang soleh akan aku beri kehidupan oleh Allah, ya, suatu kehidupan yang kata orang Jawa itu genah. Apa genah itu? Apa bahasa Indonesia nopo? Nopo genah niku nopo? Hah? Tepat, patut, pantas, gak iso ngomong. Pokoknya sedep. Yang kata sedap dipandang oleh Allah, sedap ikut pandangan Rasulullah dan diterima oleh umat. Ya, genah lah itu. Nah, kehidupan kita yang dijadikan oleh Allah ini hanya ada dua, untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, dan untuk memenuhi kehidupan dalam kebutuhan hidup ini di dunia. Semuanya ini mengikut orang ulama-ulama thariqah, ibadahnya akan jadi genah kalau sudah duduk pada posisi ladzatut ta'ah, kalau sudah ada rasa, ya, kalau sudah ada rasa, ya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi satu isyarah, inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat. Yang paling dicintai oleh Allah itu, ya, setiap ibadah itu adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Ya, ini ada mengandung suatu terus menerus dan timbul rasa. Jadi rasa. Jadi ilmu thariqah itu, ilmu tasawuf itu ilmu rasa. Ya, itu. Jadi bukan diomong-omongkan, bukan. Makanya Syekhul Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ma akhadna hadzal ilm bil qila wal qal, bal akhadna bi suhbatir rijal." Saya mengambil dan mendapatkan ilmu ini bukan melalui banyak bicara, bukan kupasan-kupasan, bukan dialog-dialog, tapi karena istiqomah, mau berkumpul bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, ada suatu rasa di hati ini. Ya, ini yang dimaksudkan thariqah. Jadi bukan dibicarakan seminar, itu tidak membicarakan menuju ke sebagai orang sufiah, bukan. Hanya membicarakan ilmu tasawuf. Untuk menjadi orang yang begitu harus berkumpul. Kalau sudah berkumpul, dipersempit dengan adanya pembimbing. Kalau tidak ada pembimbing, tidak bisa. Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an mengatakan,
Man lam yakun syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Siapapun, sealim bagaimanapun, ya, kalau dalam masalah ilmu ini tidak ada pembimbing, apa yang menjadi ikutannya itu adalah setan, hanya mengikuti hayalan. Makanya saya ingat apa kata beliau Hadratus Syekhin Al-Warif Syekh Muhammad Utsman Al-Isaki radhiyallahu an. Orang tua saya itu mengatakan, konco-konco murid ikuri nggak bahasa ya. Kawan-kawan ikhwan murid ini bodoh tapi tidak bodoh. Kenapa ya? Mungkin bodoh dalam segi ilmu keagamaan, tapi insya Allah tidak bodoh dalam segi rasa. Ini yang dilihat. Nah, sini. Jadi itulah genahnya ibadah. Ya. Genahnya rizki itu apa? Kalau sudah mendapatkan izzul qanaah, ada rasa menerima. Kalau tidak menerima masih belum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kaya dan tidak kaya, menumpuk dan tidak menumpuk dunia itu. Yang dilihat oleh Allah adalah rasa menerima, izzul qanaah. Jadi kalau sudah melihat seperti itu, ya, musyahadah. Makanya dalam bimbingan-bimbingan yang kita terima oleh kita dari para guru-guru itu, selalu kita ini apa? Muraqabah. Innaka labil mirsad. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Kan? Tapi semua ini dengan rasa ngumpul. Jangan salah paham. Ini banyak sekarang seminar-seminar tasawuf, bukan di situ arahnya itu. Ya. Lah kalau sudah mengarah ke sana, terus posisi thariqah itu di mana? Posisi thariqah itu apa yang dinamakan thariqah dulu? Yang dinamakan thariqah itu hiyasiratul mukhtassah bisalikina ilallah. Suatu jalan-jalan yang khusus, yang mana kekhususan perjalanan ini hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang memang untuk betul-betul menuju kepada Allah. Hanya bisa dirasakan, bukan hanya bisa diketahui, bukan. Ya kan? Ilmu itu melawur, mudah ini, mudah itu, merubah ini. Apa artinya ilmu tanpa keyakinan? Bagaimana orang itu akan menemukan keyakinan tanpa dia itu mengalami suatu perjalanan? Bagaimana dia akan bisa menempuh suatu perjalanan tanpa ada yang membimbingnya? Nggak bisa dengan sendirinya. Jadi untuk orang yang memang betul-betul menuju kepada Allah, apalagi di sini perjalanan-perjalananmu yang untuk menuju kepada Allah, yang memang engkau rasakan suatu perjalanan yang khusus, ikut melalui apa? Min qat'il manazil wat tarqi fil maqamat wal ahwal. Memang menerobos. Apa nerobos itu apa? Menembus suatu kedudukan-kedudukan di sisi Allah. Bukan untuk menembus sampai surga, bukan. Menembus sampai kepada Allah. Nah, rambu-rambu yang untuk menembus bisa kepada Allah itu melalui apa? Melalui mujahadatun nafsi. Apa? Memerangi hawa nafsu. Jadi bukan ritual zahir, bukan. Ya, ini yang ditembus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah dalam Al-Qur'an itu. Memang ada yang masuk surga dan ada yang lebih daripada yang di surga itu. Apa? Sampai di sisi Allah dan melihat Allah. Ini hanya melihat hawa nafsu.
Lah, nafsu tuh nggak tahu kita, nggak Pak Diki, nggak tahu. Jangan sok sombong. Saya tahu begini. Jangan lagi kita. Yang namanya Nabiullah Yusuf ala nabiyina wa alihi salatu wassalam, beliau mengatakan dalam Al-Quran Karim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Saya tidak akan melepas, tidak akan membiarkan, apalagi saya merasa cukup dengan nafsu saya. Tidak, memang nafsu itu banyak mengajak ke satu keburukan. Kita nggak tahu, jangan sok sombong. Ya. Apa yang ada di sini kita nggak tahu. Apa yang tergerak di hati? Apa ini dari Allah? Apa ini dari malaikat? Apa ini dari nur Rasulullah? Apakah ini dari ilmu? Apakah ini dari akal? Apakah ini dari imajinasi? Apakah ini dari nafsu? Apakah ini dari setan? Nggak tahu. Jangan sok. Ini nafsu tanpa pembimbing. Akhirnya apa? Hanya mencari kebenaran-kebenaran. Hanya berpandu kepada hukum-hukum zahir, kepada dalil-dalil zahir. Yang penting ini, saya bergerak begini hati saya, dalilnya ini. Apakah kita bisa menjawab bahwa benar itu jadi benar? Bahwa kebenaran itu tentu diterima oleh Allah. Jangan lagi kebenaran itu diterima oleh Allah, diterima oleh umat belum tentu kok. Karena resep diterima dan mengangkat ke sisi Allah itu dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala telah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uh. Kalimah-kalimah yang baik, amal-amal yang soleh, ya, itu yang akan naik ke sisi Allah. Ma hiyal amalus salih, ma huwal amalus salih, wa ma huwal kalimut thayyib. Apa yang dimaksudkan kalimah-kalimah yang thayyibah? Apa yang dimaksudkan amal-amal yang saleh? Itu adalah satu kalimah-kalimah amal-amal yang tidak didorong oleh urusan li'illatin dunyawiyah wal ukhrawiyah. Tidak ada ketersangkutan pautan antara urusan duniawi dan akhirat. Walaupun benar, walaupun itu untuk keselamatan dari api neraka, walaupun untuk keselamatan menuju ke surga, masih belum untuk menjadi naik ke sisi Allah. Tapi kebenaran itu sendiri hanya sampai kepada keselamatan dari api neraka dan masuk surga. Tapi untuk meraih darjat di sisi Allah belum. Nanti dulu. Jadi di sini ya. Jadi yang saya maksud itu apa? Nafsu memang. Jadi nerobos ini. Terus gimana? Bagaimana sampai orang bertanya, perjalanan kita itu gimana kalau begitu? Dijawab oleh para guru-guru thariqah, at-taraik ala adadi anfasil khalaik. Perjalanan kita kepada Allah itu mengikut ya, hitungan bilangan-bilangan nafas-nafas manusia ini. Nggak ada selesainya. Apa saya katakan? Mengikut nafas-nafas dan nafsu-nafsu manusia. Waktu kita menarik nafas, apa yang ada di hati kita? Waktu keluar nafas, apa yang ada di hati kita? Berlainan ini, nggak ada selesainya. Ini yang dipertanyakan. Karena itu orang-orang thariqah menjaga nafasnya untuk dibawa kepada Allah. Begitu ditarik, begitu dikeluarkan, Allah, dinikmati hakikat kehidupan nafas ini. Kita jangan sampai dikalahkan oleh sekarang kayak yoga atau kayak Satria Nusantara, ya, atau kalau Kalimoso itu sudah ada di thariqah itu sebetulnya itu. Cuma kita tidak akan membicarakan itu. Ini untuk ke Allah. Nikmati perjalanan nafas. Kemana? Karena yang ditanyakan besok di sisi Allah keluar masuknya nafas. Waktu keluar ngapain? Waktu kamu tarik ke dalam lagi ngapain kamu? Secara zahir, secara batin apa yang kamu rasakan? Ini perjalanan. Gitu. Nah, semua ini apa? Kalau sudah disuruh nerobos min qat'il manazil untuk menembus kebesaran, ketinggian, darjah di sisi Allah,
Itu harus apa? Nah, ini ada perjalanan. Wat taraqi fil maqamat wal ahwal. Harus ditingkatkan kedudukan kita ini. Artinya duduk di mana? Tobat kita itu dalam level tobat di mana? Takut kita kepada Allah dalam level di mana? Keikhlasan kita dalam kelas yang mana? Ini disusun dulu. Nggak kena diomongkan secara umum. Kalau dia kamu harus begini gini, nggak bisa, itu ilmu itu. Kalau perjalanan nggak bisa itu, bohong kalau ada orang ngomong sudah mencakup ini semua yang saya bicarakan untuk kebutuhan kali semua. Bukan itu tasawuf. Ini kadang-kadang ya begitu Pak Sufyan ya. Kadang-kadang kan cukup kayaknya syarat rukunnya ikhlas begini. Ini begini. Tapi kalau kamu apa harus begini, nanti dulu. Orang punya perjalanan sendiri. Nah, kalau sudah begini, apa tujuan thariqah? Perjalanan thariqah itu apa? Tahdzibun nufus wa tazkiyatul qulub wa ma'rifatu 'allamil ghuyub. Untuk membersihkan nafsu, menyucikan hati demi untuk makrifat, mengenal dirinya. Siapa dirinya? Kalau sudah mengenal siapa dirinya di dalam kekurangan, di dalam kehinaan, di dalam apapun yang serba tidak sempurna, tanpa menyebut nama Allah, akan dijawab oleh Allah, memang aku yang Maha Agung. Kadang-kadang orang tidak melalui tahapan-tahapan ini, hanya wirid dan zikir saja yang dia bicarakan. Baca, saya wirid ini, baca ini, zikir ini, pengakuan makrifat tidak ada. Jadi kalau sudah begitu bagaimana? Apa yang diwiridkan, yang dizikirkan orang itu hanya olah otak dan ilmu. Dia paksakan waktu membaca zikir, dimasukkan ke dalam hatinya. Tapi kalau orang makrifah tidak. Olah hati yang dia bicarakan, menyadari siapa dirinya, tanpa menyebut nama Allah, akan dijawab oleh Allah. Kok begini saya? Gini keadaan saya, begini kenyataan saya. Tanpa menyebut Allah, sudah dijawab oleh Allah. Tapi kalau Anda sampai menyebut Allah, berarti apa yang terkeluar dari mulut dorongan dari hati. Bukan mulut dipaksakan masuk ke hati. Ini masih olah akal. Masih terganggu dalam sembahyang dengan warna sejadah, luntur tidak luntur. Karena kita masih memaksakan diri dari akal ilmu untuk ke hati. Ini makrifat itu begitu. Terus apa? Buah yang seperti ini menghasilkan apa kepada sikap kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini? Hanya 3 permasalahan yang kita hasilkan. Satu adalah sakhawatun nufus, penuh rasa hati kasih sayang. Nah, untuk menimbulkan rasa kasih sayang ini susah. Kenapa saya katakan susah? Karena kebanyakan kita ini menyayangi seseorang itu masih melihat 2 jalan. Apa? Senang apa enggak senang? Nomor 2, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi bukan kasih sayang yang mutlak. Jadi ini bukan nama kasih sayang lagi. Kita masih meraih untuk mendapatkan predikat sebagai orang yang baik. Jadi bukan kasih sayang. Karena masih ada pamrih. Kasih sayang itu nggak ada pamrih. Wong sayang kok njaluk liron piye to? Paham maksud saya? Ini. Jadi cuma berupaya. Doa nggak cukup. Ya. Makanya saya sudah bilang sama Pak Sufyan, ngapain sih wong punya supir, begitu mau ke kantor tinggal duduk di mobil, ya baca koran ini. Coba egonya kita, ya betul apa tidak? Nggak mau sekelilingnya. Belajar dong kita berkasih sayang. Tutup, lihat lingkungan.
Bagaimana keadaan mereka? Apalagi orang-orang yang tidak punya, yang tua-tua jual kacang, jual ini. Coba berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihan orang tua ini ya Allah. Tidak, majalahnya yang dibaca. Kayaknya di kantor nggak ada kesempatan lagi. Jangan. Coba melihat yang itu bangunan-bangunan yang untuk menyembah keselain Allah agar kuat iman kita. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ya, begitu melihat ada masjid, alhamdulillah. Begitu melihat ada madrasah, ada pondok pesantren, alhamdulillah. Ini kadang-kadang sudah mati kayak begini ini. Ya kan? Sedangkan kalau kita kembalikan ya para ulama sufia, genahnya ibadah itu kalau udah merasakan manis, sedap dan indahnya menghadap kepada Allah. Besar kecilnya ya, suatu rasa indah dan tidak indah, manis dan tidak manis ini, bagaimana Anda merasakan sudut perlawanan ini, kepahitan ini? Ngerti maksud saya? Ya kan begitu kan? Ya, makin ini pahit, makin terasa kemanisan sesuatu. Coba Anda tangisi mungkar-mungkar yang nampak di mata kita ini. Ya, kita rasa sedih, rasa cemburu, paling tidak berdoa kepada Allah. Kasihan mereka-mereka ini berbuat maksiat ini. Rasakan sakitnya hati, rasakan pedih dan pahitnya hati dalam melihat mungkar. Akan terjawab kok. Nanti di dalam ibadah itu akan menemukan kemanisan. Ini kita ini terlalu lepas diri. Karena kelepasan diri kita ini guru mendidik. Ya, mangan keenakan. Ya, makan enak, ini enak sampai ada poso mutih. Ojo mangan daging. Arahnya ke sana ini. Ini menyangkut hukum-hukum mubah. Tapi jangan sampai mubah boleh-boleh aja ini terlepas begitu saja. Jadi kadang-kadang nggak ngerti. Olah apa kate poso 40 dino. Kita olah apa kate ngene. Nabi Musa, Nabi memerlukan kok puasa 40 hari untuk mencapai satu tujuannya kok. Kadang-kadang ngeritik wong Jawa, kate poso pati geni apa? Pancen gak ono tak obong mari kon. Ya. Jadi ini ya, makrifat inilah Pak Arifin, rasa. Ya, sudah ya. Ya, jadi inilah Pak Wido. Jadi ngumpul ini jangan dianggap satu hal-hal yang saya jadi sedih. Ya, sedihnya tuh apa? Sekarang kumpulan-kumpulan tasawuf yang mengatasnamakan tasawuf itu udah apa istilahnya? Mewabah. Gitu. Semua caplok ini pokok iso maca kitab ngomong tasawuf. Lagi trendy. Alah wong model wae kok. Kan lagi mode sampai seberapa sih lamanya? Saya pas ingat dawuh pun apa? Dawuhnya ayah saya itu. Dalam ilmu dalam masalah tarekat ini nih, saya lebih suka tidak begitu laku. Kenapa ya? Nanti kalau begitu laku jadi imitasi. Ya ini permasalahannya sekarang begini. Ya kan ya, kayaknya tasawuf itu apa? Sudah paham ya? Jadi arahnya itu ke sana gitu loh. Gitu kan. Jadi ini bukan terus olah akal dan olah pikir, olah ilmu. Ini gitu kan. Jangan lagi menyangkut kalau mungkin Yai Najib sudah paham. Kalau kata-kata ulama itu ya istilah ulama di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu digunakan adalah al-ulama billah ya. Yang sampai ulama itu begini akan jadi begini ya. Sampai Al-Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Ulamaul akhirah wa ulamaud dunya atau ulama usu. Ini ulama akhirat, ini sampai ulama busuk. Ini ulama dunia, gitu kan? Karena semua ini kalau dilihat dalam Al-Quranul Karim, ya
titel-titel ulama itu ya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ya, sesungguhnya lah. Allah Ta'ala itu sampai mengatakan sesungguhnya orang-orang yang takut dari hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Jadi resepnya ulama itu dua sebetulnya itu. Satu sebagai hamba Allah. Nggak bisa dong orang itu mendapatkan titel hamba kalau dirinya belum semata-mata menghamba kepada Allah. Kok enak aja? Kok tiba-tiba jadi insinyur nggak sekolah dulu? Gitu kan? Ya. Yang nomor dua apa? Ilmunya itu menimbulkan rasa takut. Jadi mungkin tambah berani, tambah sewenang-wenang, gitu kan? Oh sekarang ini sudah mode kok, jadi kiai mode sekarang, jadi ustadz mode, jadi semua mode, sudah jadi mode semua sekarang ini. Kayaknya kalau nggak jadi ini ya nggak tahu lah, ya mungkin karena presidennya kiai jadinya, gitu loh. Jadi kayaknya kiai itu sebagai label. Gitu kan? Tapi nggak kena ditipu. Kiai tetap kiai. Kiai itu bukan suatu apa namanya? Bukan satu jenjang karier, maafkan. Kalau dulu saya ingat tahun berapa itu kita mau mencetak kader-kader ulama belegedes apa? Bukan. Kalau mau mencetak orang alim mungkin. Kalau kamu jadi orang yang tua dituakan nanti dulu. Ini sudah urusan kepada makmum lah kita. Memang banyak kadang-kadang kiai itu banyak, kiai resmi itu ada. Gitu kan. Jadi kalau lagi ada kop dari organisasi, dari apa gitu kan ya. Baru wassalam, kiai haji gitu. Tapi di luaran nggak dipanggil kiai, Pak. Itulah. Jadi banyak kiai ini kadang-kadang disalahartikan. Itulah sama karena kiai itu kalau di angen-angen ya kiai itu diambil dari singkatan ikiai. Apa ikiai itu bahasa Indonesia? Hah? Ini saja. Kata-kata ini saja itu nggak ada pilihan kecuali kamu. Kenapa kok milih kamu? Karena sebagai panutan sari tauladan. Ya hubungan rohani. Lah, kenapa kok cukup ini saja? Bukan sekadar amal zahir, bukan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertanyakan siapa mereka itu yang dibuat ikiwai itu siapa? Dijawab oleh Rasulullah, humul ladzina idza ru'u dzukirallah. Mereka itu yang kita lihat, ya, akan menjadikan saya itu ingat keagungan Allah dan akan ingat banyaknya dosa yang menimpa diri saya. Lain, atau posisinya lain, bukan ilmiah lagi. Ya, titel Rasulullah itu nggak ada yang macam-macam, hanya satu, uswatun, hanya sebagai panutan. Ya kan? Jadi jangan diilmui. Rasulullah tuh sebetulnya nggak perlu ngomong ilmu itu nomor dua. Kalau ada pertanyaan, baru Rasulullah itu akan mengeluarkan. Dalam ada satu permasalahan akan dikeluarkan. Karena sebelum Rasulullah mengeluarkan suatu ilmu, apa yang nampak di Rasulullah itu sudah menjadikan suatu kebesaran dalam hati, sudah jadi panutan. Sekarang ini enggak, memaksakan diri untuk jadi panutan, dalil. Kamu enggak ikut saya ngomong begini ini, lihat, kama qala Allah Ta'ala, kama qala. Dipaksakan dirinya akan jadi ikutan orang. Jadi orang torekot itu jangan dihukumi lagi orang torekot itu. Ya, semua gerak-geriknya itu sudah harus mengikut sunnatur Rasul, akhlakul Rasul. Apalagi hukum sudah jelas. Karena itu sudah menjadikan satu yang sedap dipandang itu indah. Begitu orang torekot itu ngomong bukan membicarakan hukum lagi. Apa yang dikeluarkan pembicaraannya itu? Menghadapi permasalahan hidup ini. Bagaimana kamu jadi orang yang sejuk, yang siap tahan bantingan menghadapi hidup ini. Jangan ngomong lagi hukumnya ini mentah lagi.
Ya. Pokoknya bener ya wis mari. Apakah kita semua ini yang banyak ikut enggak ini? Menjadi orang ikut enggak? Untuk menghadap kepada Allah. Kita jangan munafik. Begitu disudutkan, disatukan kepada suatu perjalanan thariqah, mengingkari. Jangan ikut-ikutan. Ini nanti ini anu. Kita semua ini ikut. Kalau kita mau ngomong semua dikatakan kita nggak mengakui ikut, saya mau tahu aja menghadap di sini. Pak Hasanuddin, kau sembayang, ikut siapa kamu sembayang? Ikut. Saya nggak ikut, telah menemukan sendiri. Mana kamu tahu dalilnya? Mana dalil ruku? Mana dalil sujud? Mana dalil ini? Nggak mungkin tahu kok ilmunya. Apa mau dikatakan salah semua ini? Ayo ngomong salah. Nggak salah. Hal-hal begini kadang-kadang, tapi begitu disudutkan, diarahkan ke thariqah, nggak mau. Tapi action untuk membicarakan tasawufnya kayak kan begitu kan? Begitu diajak makan nggak mau, yang jadi kesukaannya ini nggak mau. Jadi pembahasan harus begini hidup itu, harus begini, gayana. Tapi gak ngelakoni, percuma. Wong panutan itu bisa menjadikan cahaya, menjadikan nur orang tertarik itu sesudah dia mengalami. Ya kan ya? Kan sekarang ini apa? Kan orang-orang lagi karbitan semua yang banyak ini. Nggak tahu perjalanan kepada Allah. Jangan lagi kepada Allah. Wong jalanan kehidupan kepemerintahan aja ini kan karbitan. Lagi musim saja kok. Makanya nggak akan mari-mari segini terus. Gitu loh. Sudah ya, jadi apa? Sakhawatun nufus. Ada rasa kasih sayang. Kalau jalan Pak Arifin mau pergi kantor, lihatlah semua ini. Kasihan ya Allah. Sudah tua-tua kok masih begini, kok jual ini ya Allah. Di pinggir jalan kok begini. Begitu. Ya, apalagi kalau itu ada pengemis. Ya siapkan, ratusan itu siapkan. Buka, apa susahnya? Saya mau tanya, ngasih uang 100 setiap stopan itu kira-kira habis 10.000 sehari. Siapkan. Begitu ngasih, tawassul kepada Allah. Ya Allah, berkahnya orang yang minta ini ya Allah. Begitu. Ya semoga saya ini ya Allah, ya Allah. Gitu. Nih. Istilahnya hadis napa niku? Allah Ta'ala fi aunil abdi. Gitu. Allah Ta'ala akan menolong seseorang selagi orang itu fi auni akhi, mau menolong orang lain. Diwasilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasilah ya Allah, berkah mamsyaya, perjalanan saya ke masjid ini ya Allah, berangkat saya ke kebaikan ini ya Allah, saya harus begini ya Allah, jadikan saya begini. Minta berkah Rasulullah. Minta dong, siapkan ratusan, kasih, ya. Kalau mau terbuka, coba biar kamu yang ngasih, jangan sopirnya. Nah, kalau pakai jam yang mahal ya dibalik saja, gitu. Sementara, ya barangkali kalau dicabut, ya kan ya kasih. Kamu nggak sekolah dek? Enggak pak. Ya ini ya doakan saya ya jadi orang yang selamat mulia. Cek wangele, nggak mau baca koran, ada supir ini kasih nanti, nggak cukup. Cok dulu tak santai. Torekot itu gini, nggak ada yang cukup. Karena torekot ala torikil kamal wan nagus, membahas tentang kesempurnaan, nggak cukup. Alawis sudah ada supir saya kok, tidak cukup. Yadan biyadin, yadullah fauqa aidihim. Ikut di sini. Ya, sakhawatun nufus, insyaallah. Coba ya. Terus yang nomor 2, apa buahnya zikir ibadah yang benar kepada Allah? Salamatus sudur, hatinya itu selamat. Gak ada mau jelek-jelekin orang, itu gak ada. Ngerentek elek gak sempat, jangan lagi jelek-jelekin. Gak ada. Ya gak? Loh kok kenyataannya dia jelek, ya kenyataannya dia berbuat buruk, silahkan dia berbuat buruk, tapi jangan ngecap. Dia pasti begini, bapak ibian ini, mbak ini,
bapak tangi bengi-bengi soro kon. Aku wis mati aja ngomong-ngomong ya. Tak tekek sisan kon kok. Iya kan ya? Bukan. Ya jangan. Gitu kan ya. Jadi biarkan aja seperti itu. Ya semoga mendapat hidayah dari Allah. Gitu. Jadi salamatus sudur. Kalau sudah begitu apa? Yang nomor 3 buahnya itu husnul khuluq ma'a kulli makhluk. Baik. Ya, akhlaknya tuh baik sama siapapun. Kita tuh kadang-kadang akhlak yang nggak punya. Cinta sudah, kasih sudah, sayang sudah, mesra. Mesra itu apa sih? Akhlakul karimah. Pak Diki makan, sama-sama ngasih tapi nggak mesra. Kalau mesra akhlakul karimah, Pak Diki monggo, enggak ya, lu lain. Jadi jangan lagi ini enak, nggak enak pun dengan akhlakul karimah merasa enak. Ini dzauqiyah. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah mencaci maki makanan, mencaci maki minuman, nggak pernah. Karena Rasulullah sebelum merasakan kenikmatan makanan sudah bersyukur kepada Allah atas adanya nikmat. Ketajaman inilah yang mengalahkan basyariah Rasulullah. Jadi nggak ada ngomong seneng dhisik, nggak ada ceritanya kok orang pacaran itu ngersulo. Ada? Nggak ada. Dimanapun. Ya, kalau suruh milih, kamu di hotel ada orang, kamu di restoran buffet ada orang, enak. Tapi kamu nggak terganggu di bawah jembatan pacaran. Milih di bawah jembatan kok. Gini apa betul? Ini nyepi gitu loh, ini gelak nyepi. Gitu. Jadi rasa nerima ini loh sebetulnya itu izzul qanaah. Ya, jadi yang mesra, ya Pak Arifin ya. Jadi sekarang ini akhlak, gitu loh. Jadi kemesraan ini sekarang itu. Nah, terus timbulnya ketidakmesraan itu. Kenapa? Karena belum menyalahkan orang lain, menghukumi orang lain, sudah menganggap orang lain itu buruk dan busuk. Salah itu. Gak ada rasa kasih sayang. Menghukum akhirnya. Nah kalau sudah menghukum orang yang seperti ini, sebenar apapun yang dia bicarakan, karena dorongan hawa nafsu tidak berhasil kok. Tidak berhasil. Itu sudah nas qat'i. Lawittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu. Kalau memang kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, silahkan mereka berdalil, silahkan mereka ikut aturan undang-undang, tapi ada berkepentingan hawa nafsu. Apa kata Allah? Langit dan bumi seisinya akan rusak kok. Jadi ini Pak Sufyan. Jadi karena tidak apa? Tidak akhlakul karimah. Gitu kan? Akhlak mesra. Gitu kan? Nah kalau sudah mesra, namanya orang. Kira-kira Pak Diki pilih mana? Makan ikan apa? Ikan asin, ya. Terus ada sambal hangat. Ya, makan enak semua, tapi dingin, keluar dari kulkas. Milih mana? Milih mana? Loh, milih hangat. Kehangatan inilah. Suasana kehangatan ini kadang-kadang ini apalagi dalam kekeluargaan ini kadang-kadang lupa. Sudah lillahi ta'ala summa setengah wali. Ya, nanti si istrinya ya dingin-dingin saja, si suami ya dingin-dingin aja. Nggak ada sentilan, Mas. Dari mana, Mas? Oh, emas. Nggak ada itu. Ah, sama walinya Allah. Allah. Makanya akhirnya selingkuh. Nggak mendapatkan apa-apa. Ya kan? Harus ada saling mengisi. Apalagi kalau istrinya juga kerja. Jangan saling menuntut, saling memberi. Ya kehangatan ini kadang-kadang itu. Ya ini yang berbahaya ini. Jarang kok. Ya memang itulah penyakit suami istri yang pertama itu begitu. Jangan kedua, tak tempelin nanti. Satu nggak habis minta dua. Ya kadang-kadang begini, karena nggak adanya kehangatan.
Ya begitu, ya begitu kan. Kehangatan inilah, sentilan-sentilan ini kadang-kadang kosong. Ya kan ya, didalili sudahlah menjadi keluarga mawaddah warahmah wasakinah. Itu kan selokan itu. Itu selokan aja, kamu yang ikhlas, yang ini, yang itu, selokan. Sekarang yang kita bicarakan orang torekot, bagaimana kamu jadi orang ikhlas, bagaimana kamu jadi orang khusyuk, orang takut, bagaimana kamu jadi keluarga sakinah, warahmah wal mawaddah. Gimana? Apa ini menyangkut ilmu? Apa tidak? Kalau udah menyangkut ilmu, apa ini juga menyangkut satu hidayat? Ada satu resep sendiri-sendiri, bukan sekadar diomongkan. Ya. Yang mesra dong sama nyonya, ya nyonya sama suami. Hai mas, gitu. Kadang-kadang lain, suaminya udah niat, nanti sudah betul-betul mau hangat dek, assalamualaikum. Wah ada apa kok berubah ini? Jangan-jangan ini baik ada deh ini, ada yang mau ditutup-tutupin nih ya. Wah itu ya salahnya kalian berdua, karena nggak biasa baik. Begitu ada kebaikan mesti ada ini, ada udang di balik hidung ini. Ya ini masalahnya, gitu kan. Cobalah ya akhlakul karimah ya. Jadi ini mumpung sempat ya. Jadi kalau sudah begitu ya kehangatan. Jadi sama Allah itu juga begitu. Kehangatan. Ya, karena itu sifat daripada anbiya wal mursalin wal auliya wasiddiqin ya wassolihin wasyuhada, ini semua ini enggak ada. Perubahan itu enggak ada. Seneng enggak seneng, susah enggak susah. Ya, suka enggak suka, menghadapi hidup apapun lancar. Kalau kita kan enggak Senin Kemis kan. Kalau lagi ada feeling, ya kan ya. Kalau alaga insting, semangat, enggak. Jadi kehangatan. Contoh kehangatan. Para ulama sufiyah, thoriqah, ya. Itu sampai mengatakan mengikut nas qat'i dalam Al-Qur'anul Karim. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Ya. Syarat daripada orang itu permohonannya didengarkan, diterima dan dikabulkan oleh Allah. Seberapa ukuran dia itu merasa betul-betul merasa terhimpit, merasa kepepet. Seberapa besarnya kepada Allah. Jadi di sini ulama thariqah mengatakan tidak melihat alimmu, tidak melihat ibadahmu, tidak melihat zikirmu, tidak melihat takwamu, tidak melihat khusyukmu, tidak melihat takutmu kepada Allah. Tidak, hanya pada saat itu sampai seberapa kesungguhanmu kepada Allah. Kenyataan begitu kan? Coba saya mau tanya, selama ini bagaimana Pak Wido? Kalau berdoa bagaimana? Bagaimana coba, Mam, anak-anak tuh Mam. Ya, bagaimana kalau berdoa? Gak ada kan? Yang banyak ada kesungguhan. Hanya membaca. Atau kesungguhan itu sendiri itu hanya mengikut dengan ngototnya hati agar terkabul kemauannya. Lebih-lebih kalau yang dipermohonkan itu merupakan perlindungan dari Allah. Perlindungan dari apa? Untuk menutupi suatu kekurangan, satu aib-aib yang takut nampak di orang lain. Atau kena menghadapi suatu ancaman. Tapi semua ini apa? Kesungguhan itu hanya terprogram ya Pak, dalam akal. Apa tandanya? Waktu kita sungguh begitu betul bahwa nggak ada masukan pikiran lain di hati kita. Masih. Kadang-kadang niat wudu atau niat Allahu Akbar itu masih mikir yang lain kok. Hatinya udah niat, saya niat sembahyang. Sudah. Cuman ini loh, parabola ini masih masuk di pikiran ini. Mas sampai isyarah
para ulama thariqah, wa alamatul ittirar. Orang itu yang betul-betul merasa kepepet mepet ke Allah dalam waktu berdoa, dia waktu ngangkat kedua belah tangan dia tidak merasa. Pernah nggak merasa? Kiainya kelamaan doa, tolah-tolah, suwene. Tinggal amin aja udah nggak bisa konsentrasi. Amin, amin dilirik Habib ya suwene moco. Begitu mendengar Rabbana atina fid dunya hasanah, mati engkau udah habis ya. Ya, tinggal amin aja udah. Ya, kadang-kadang itu ngangkat kedua tangan aja. Jadi merasa ketumpan ini kenapa? Kok sampai hal ini terjadi itu kenapa? Kesungguhan ini kenapa? Penyakitnya itu kena satu. Karena kita semua ini kebanyakan tidak komunikasi dengan Allah melalui jalan menyadari keberadaan kita ini. Langsung saja Allahumma. Gak sampai yang namanya munajat. Kalau orang Jawa munajat itu bebisi, ngraosi bo wonten ing ngersanipun Allah. Kata Kanjeng Syekh mujalasah. Nah, kata ulama thariqah, laisa kullu dzakir jalis. Bukan setiap orang berzikir kepada Allah itu berarti dia itu sibo. Apa sibo itu? Napa kelasnya kayak bahasa Jawa. Napa sibo niku? Lelenggahan. Bukan setiap orang berzikir kepada Allah itu berarti dia itu akan duduk bersama Allah, berdampingan. Belum tentu. Karena ini masih kesana kemari. Tapi kalau orang itu sudah bisa duduk bersama, manjalas janas. Nah, kalau orang itu sudah mau duduk bersama, walaupun hatinya tidak bisa bersama, akan turun kok. Rahmat dari Allah, tidak peduli. Ini kumpulan itu begini, ngumpul. Ya, jadi apa? Tadi dikembalikan lagi apa? Thariqah itu kalau sudah mengikut kepada sesuatu yang kebersamaan di dalam ilmu, di dalam i'tiqad, di dalam rasa, ya, dibawa kepada Allah. Karena itu apa bedanya antara orang zikir dengan melalui berthariqah dan tidak berthariqah? Sering saya katakan an-sirru fit talqin lirtibatil qulub ba'diha bi ba'din hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan hati ya, antara si murid dengan ruhaniyah guru-guru sampai kepada Rasulullah. Hubungan rohani tidak bisa dibatasi, dimanapun akan timbul gejolak. Ya, ada sesuatu akan tembus kok. Al arwah junudun mujannadah kata Rasulullah. Ya, ma ta'arafa i'talafa. Kalau sudah bersatu rohani itu akan bertemu dimanapun. Nah kalau sudah gitu bagaimana? Paling sedikit. Wa aqallu ma yahsulul murid idza dzakara silsilah tujawibuhu arwahul auliya hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit kata para ulama thariqah, hubungan rohani orang-orang berthariqah itu pasti akan dijawab. Akan dijawab oleh guru-guru. Sampai Rasulullah, sampai malaikat Jibril mau dibawa kemana? Dihadapkan kepada Allah. Ini anakku wahai Allah. Ya, ini lagi keadaan seperti ini wahai Allah. Disampaikan kepada Allah. Ini thariqah. Jadi bukan sekadar pokoknya ngelakoni, pokoknya ngono, bukan. Ya. Lah, karena ada hubungan-hubungan seperti ini salah satu syarat daripada orang berzikir kepada Allah secara khusus, daripada orang yang menghadap kepada Allah. Ayo dinaiki kemauan keras, ketulus ikhlasan, kesungguhan guru-guru ini dinaiki.
sebelum menghadap kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau tidak mau melihat saya ya Allah, karena memang keadaan saya seperti ini ya Allah, tapi lihat guru-guru saya ya Allah. Bagaimana kesungguhan kita, kesungguhan mereka kepada kita ya Allah. Dinaiki. Ini suatu rahasia nur yang diletakkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada guru-guru kita ini yang kita lihat. Ini yang dilihat. Ini kadang-kadang dilupakan. Kita masih berhenti ke olah lahir. Saya mau robitoh. Saya mau melepaskan segala pandangan yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah, untuk tidak mengganggu zikir saya kepada Allah. Saya akan mengingat guru saya. Ingatannya yang dia bawa, tapi rahasia dan nur guru dalam kesungguhan guru-guru untuk memikirkan kita tidak dijawab ini. Ini kekurangan kita. Betul apa tidak selama ini? Dikiranya cukup, pokoknya berlobito cukup. Tidak. Kita tinggal menjawab. Lain kalau Nabi Musa lain. Nabi Musa alaihissalatu wassalam mohon kepada Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya, lapangkanlah dada saya ya Allah. Permudahkanlah urusan saya ya Allah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta, telah diberi oleh Allah, itu diberi dengan ayat alam nasrah laka sadrak. Wahai Muhammad, apa saya tidak telah membuka, melapangkan hatimu Muhammad? Tinggal dijawab nggih.